Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi. Kita bersama-sama terus semakin dalam di dalam merenungkan firman Tuhan. Saat ini saya kembali mau berbagi tentang bagaimana penyertaan Tuhan, khususnya dengan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita menyadari bahwa kehidupan doa kita dan juga bagaimana peluang atau kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan itu dua hal yang sering kali kita hadapi setiap hari. Dan ada saat-saat di mana kita bisa saja menjadi lemah dan bahkan tidak punya semangat untuk berdoa ataupun membaca firman Tuhan. Jadi dalam bagian ini Tuhan itu tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita. Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ini di sini kita melihat bahwa bagaimana peran Roh Kudus dalam membantu kita dalam hal berdoa. Apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi, tidak akan menghalangi bahwa Roh itu turut bekerja untuk membantu kita. Dan di dalam bagian ini sungguh seharusnya menghibur kita, bahwa saat berdoa kita tidak sendiri. Bahkan dalam doa-doa dan permohonan kita yang terlihat lemah, itu Roh Kudus membantu kita, bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah mengerti maksud Roh itu, dan Dia juga membantu kita. Saudara, bahwa di dalam setiap hidup kita, saya pun mengalami ada saat-saat di mana merasa susah sekali ataupun terhalang dengan berbagai hal untuk berdoa. Pikiran, perasaan, bahkan kehendak ini terganggu. Dalam saat-saat seperti itu, mari kita ingat bahwa ada pendamping kita, ada Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa. Kemudian ada lagi di dalam Yohanes 16 ayat 13. Firman Tuhan, peran Roh Kudus juga sangat dinamis. Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Ya, sekali lagi kita boleh melihat di sini bahwa bagaimana peran Roh Kudus itu sungguh luar biasa, dan kita sangat bersyukur. Setidaknya di dalam bagian ini kita melihat bahwa Roh Kudus itu membimbing kita ketika kita belajar firman Tuhan dan juga menyampaikan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Ya, Dia memimpin kita kepada kebenaran, dan Dia berkata-kata apa yang Yesus katakan, apakah yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, dan juga untuk hal-hal yang akan datang. Tidak mustahil bahwa setiap kita yang memang sungguh-sungguh berdoa dan mau belajar firman Tuhan, Tuhan akan menunjukkan melalui Roh Kudus hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi. Bahkan visi, misi, pelayanan pun juga sangat
dipengaruhi atau ditopang bagaimana persekutuan kita dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita dan mempunyai tekad, janji di dalam diri kita untuk mau terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus melalui kehidupan doa kita, melalui renungan kita secara pribadi. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin.